Ya. We start this chapter ya because this is the step sudah punya data mau diapakan itu ya bab ini ya. Sudah punya data diapakan. Jadi kita tidak berbicara tentang how to get the data anymore ya because that's the previous chapter of this book ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang bagaimana cara analisa data dan bagaimana menyajikannya. Nah, di kuantitatif this is more simple rather than in qualitative. Kalau berbicara tentang analisa data. Kenapa? Because you just gather the data, ya, in form of numerical, angka-angka, and then you just put it into the statistical program, SPSS, yang biasa kita pakai gampang. Jadi cuma ambil data, and then put it in the application. But before that, ya, the first thing you do is you need to prepare ya, to score the data. Score data itu kayak tadi yang ditunjukin. Kalau kalian pakai Google Form, menikah, ya, tidak. Ya kan bisa kita ganti dengan angka. Ya, satu, tidak, dua. Ya. Atau kita buat di situ tingkat pendidikan terakhir. SD, satu. SMP, dua. SMA, tiga, empat, lima, terus. Jadi pas kalian taruh di Google Form, kalian ambil datanya, itu kan data angka semua yang keluar. Kapan kalian ambil? Dalam bentuk spreadsheet ya. Nah, itu adalah scoring data ya. Jadi yang pertama kalian lakukan itu adalah tentukan dulu ya the data ya because statistic quantitative research use numerical data. Sebutin ya. If you use misalnya Likert scale 1 sampai 3. 1 tidak setuju, 2 netral, 3 setuju bisa. Jadi ada 3 scoring data. Ada 5, ada 7 ya. It depends on your research ya. Jadi intinya di situ adalah yang pertama dilakukan adalah scoring the data ya. You can use continuous scale. Continuous scale kayak tadi interval ya. Likert scale itu interval. Ya atau you can use categorical scale kayak tadi yang ditunjukin sama Siva ya kalau dia gender satu laki-laki male dua female atau pendidikan terakhir atau etnis ya. Saya rasa sering kita mengisi apa survei-survei ya. Nah, survei-survei itu murni sebelum dia buat surveinya dalam bentuk Google Form itu. Nah, mereka kan sudah coding duluan. Sudah menentukan nanti tinggal pilih opsi ya, yes no, angka seperti itu ya. Itu adalah scoring kita sebut dengan scoring the data. Jadi kita memberikan nilai dulu ke data-data tersebut. Is there any guideline? There is no guideline ya. Ini sebebas-bebasnya peneliti. Kalau kalian rasa cukup dengan angka atau cukup yes no itu cukup dengan angka y dan n huruf y dan n saja enggak masalah. Tapi yang paling bagus itu adalah menggunakan angka. Even the question yes no yes no yes no yes no. Karena kan kuantitatif data itu lebih enak ke angka. Ketika kalian pindahkan convert the data from raw data into uh, statistical program ya. Jadi lebih enak dia langsung otomatis langsung terkonversi semua ya. Nah, the categorical ya, categorical ataupun tadi categorical scale yang tadi disebutkan dengan code book ya, code book kalau nggak salah, ya ini ya. Nah, itu kan sebenarnya tergantung sama peneliti ya. Kalau kalian mau mengcover, harusnya mengcover semua ya. Yang kalian akan tujukan itu apa seperti itu ya. Jadi bisa menggunakan angka-angka paling enak ya, angka untuk menandai. Kalau di penelitian kualitatif namanya coding ini. Kalau di sini namanya scoring. Ya, kalau di penelitian kualitatif namanya coding. Ya, beda terminologinya saja. Tapi pada dasarnya sama. Ya, untuk melabel dia itu ya, untuk melabelkan. Nah, setelah kalian scoring, and then determine the types of the score. Ya, jadi datanya mau dipisah-pisahkan seperti apa? Ada single item score. Ya, single item score itu apa tadi bahasa Indonesianya tadi, Siva? Single item score. Data data tunggal ya, skala tunggal. Nah, skala tunggal ya, skala tunggal. Jadi itu adalah nilai yang didapatkan dari individu ya, dari masing-masing individu. Ya, misalnya saya pertanyaan pertama saya jawab tidak setuju. Second question sangat setuju ya. Nama itu masih individual ya, individual.
atau single item code ya. Nah, kemudian nilai individu itu ya masing-masing per studentnya, per individu. After that we have apa? Sum ya, kita punya nilai rata-rata average ya kan, ditambahkan semua berapa soal, Q-nya ada berapa, and then check for sum-nya ya. Kalau di Excel sama dengan sum. Kalau di itu boleh juga average. Kalau di SPSS juga sama, ada kodenya AVG, sum kodenya ya. Itu adalah singkatan dari statistical prosesnya ya. Nah, kalau sum itu atau sum yaitu adalah nilai total seluruhan ya, rata-rata ya sum itu ya. Kemudian kita punya ada difference score ya. Difference score itu tentu perbedaannya yang tadi ya 90 dikurang 50 tadi 45 seperti itu ya. Itu adalah difference score ya. Jadi pada dasarnya kalau saya pusing ya. Because that's why my S1 S2 in kualitatif ya. Because I hate numbers ya. Karena saya benci angka-angka. Tapi harusnya sekarang saya nggak benci angka-angka ya. Karena apa? Karena banyak yang bisa nganalisa SPSS ya. Bayar aja. Banyak kok dosen-dosen ya capek. Jadi dia cari statistis apa orang ahli statistik yang suka pakai SPSS bayar jasanya saja dan datanya sudah lengkap. Jadi kita untuk disertasi tinggal dengerin aja, tinggal baca-baca saja. Tapi harus tahu, jangan ditanya penguji ini dapat dari mana. Nah, bingung ya. Nah, itu yang berbahaya ya. But for you because you are bachelor, it means this is the first time you do the research, harus kalian. Ya, kalau dosen S3 rata-rata saya lihat mereka menggunakan jasa ahli matematika. Karena mereka udah tahu stepnya. Kalau kalian kan belajar step, ya. Jadi harus tahu, jangan sampai ditanya ini dari mana sum ini dapat misalnya ya. Oke ya, after you know and then you decide ya the score, penggunaan skornya itu seperti apa, and then you use the application. Kalau kita lumrahnya menggunakan SPSS yang gratisan. Ya kan? Gratisan kalau kita lumrahnya seperti itu. But actually if you browse on internet there are so many statistical program. Ya, but for you I think SPSS is enough. Ya, yang free pun tidak masalah. Nah, setelah punya data, scoring sudah siap preparationnya, and then inputting the data. Masukin datanya ke dalam aplikasi, ya atau di convert, ya boleh, silakan. Jadi nanti ada yang pernah coba SPSS, praktek nggak kalian waktu itu? Ada kan? Nah, jadi kan langsung keluar dia kan, langsung keluar semua apa? Sampailah ke diagram-diagramnya, iya kan? Nah, itu udah semua dengan komputer. Yang kalian perlu lihat itu adalah scoringnya. Benar nggak datanya itu dimasukin, ya, sama nggak kategori yang diminta supaya tidak salah, ya. Jadi itu tinggal di-enterkan sekali, dia langsung di aplikasinya dapat semua. Deskriptifnya dapat, kemudian bahkan diagram dan tabelnya juga dapat, ya kan? Itu kelebihan using SPSS, ya. Nah, saya dulu dapat statistik saya dulu C. Tapi saya nggak, saya Prof Wayan ya, saya ingat nama beliau, Prof Wayan, beliau dosen PGSD atau dosen apa ya. Saya pede, saya tuh nggak dapat C harusnya. Tapi saya dapat dikasih C. Saya komplain sama Prof Wayan waktu itu. Prof, saya bilang, kenapa saya bisa dapat C? Karena saya rasa waktu saya UAS, saya bisa, saya bilang. Dikasih satu soal saya kerjain. Bisa saya. Padahal saya cuma bisa yang itu aja. Beruntung ya, termasuk beruntung ya. Jadi B nilai saya saat itu. Saya pernah seperti itu. Padahal saya cuma jago, cuma yang itu aja, ya. Saya tapi yakin saya itu benar ngerjainnya, aku bisa dapat C. Nah, waktu itu tes pakai komputer, ya kan? Jadi saya berubah nih Mas. Saya ingat Prof Wayan, sekarang udah pensiun beliau. Ya, di kampus saya S1 dulu ya. Padahal saya beruntung saja dapat soal yang saya bisa. Kalau dapat yang lain mungkin saya tidak bisa ya. So actually ya, in in inputting the data yang harus dikerjakan pertama itu adalah periksa betul datanya itu ya. Jangan sampai kerja dua kali. Ya kan? Periksa betul jumlah
Ya kan nanti kalau kalian tuh ada pretest, ada posttest, pretestnya ada 30 mahasiswa, masukin nilai pretest, rapi-rapi, kemudian nilai posttest, masukkan rapi-rapi, dicek satu-satu pakai mistar bila perlu, ya supaya melihat horizontalnya itu, ya kan? Cek satu-satu, jangan sampai salah orang. Ya kan kalau kita pakai jari kan, namanya Budi, agak menyot dikit, tangan kita ke bawah, termasuk nilainya Anita. Makanya kita gunakan mistar misalnya kan. Jadi dia tahu oh ini emang nilai si A. Jadi pas ketika dia sudah dalam SPSS sudah nggak ada perubahan lagi ya. And then that's why the second step after you inputting the data adalah clean and account for missing data kan dia bilang kan. Jadi cek dan recheck data yang kalian masukin ada nggak yang missing, ada yang salah mungkin salah input atau tidak terinput ya. And then after that ya tingkat enter saja, tab langsung berubah deh. Dapat min-nya berapa, mode-nya berapa, kemudian bisa kita tambahkan checklist, misalnya standard deviation, maximum score, minimum score, ada semua di sana. Kalau kalian menggunakan korelasi, misalnya menggunakan siapa, pakai rumus siapa, tinggal ada semua di situ, di SPSS. Tinggal kalian ketika awal-awalnya itu harus sesuai dengan apa. Kalau kalian penelitiannya korelasi, ada antar variabel, ya pilih kan ada pilihan checklistnya di situ kan. Tinggal ditaruh-taruh saja ya. Nah, I think the next step is analyzing the data, ya kan? Jadi datanya itu ada dua. There is a descriptive analysis and then we have inferential statistical. Kalau deskriptif itu data yang ada, ya data yang ada. Dia sifatnya tidak bisa berhipotesis, tidak bisa. Nilai deskriptif itu bisa kalian sudah hitung nilai rata-rata, maksimum skor berapa, minimum skor dari hasil pretest dan posttest. Itu namanya deskriptif data. Dia tidak bisa digunakan untuk memproyeksi hipotesis kalian itu benar atau salah nanti. Dia tidak bisa jawab pertanyaan itu. Kalau menjawab hipotesis itu yang dijelaskan sama Sinta tadi. Namanya inferential statistik. Ya. Jadi apa perbedaan dasar antara inferential statistik utamanya dengan sebentar ya. Dan oh, nah nih. Ya, perbedaan antara inferential statistik dan deskriptif statistik. Satunya deskriptif itu cuma bisa melihat data yang ada saja. Dia tidak bisa membuat prediksi, menghipotesiskan tidak bisa. Makanya cuma bisa menghitung tadi ada gambar tadi mana gambar? Yang ada mean, hah? Ini ya, yang ada misalnya tadi ditunjukin sama Siva ya, ada central tendency, variability, relative standing. Makanya di deskriptif statistik itu cuman lihat rata-rata, median, modus, ya. Dia tidak bisa melihat seperti apa hipotesisnya ke depan, seperti apa prediksinya ke depan, dia tidak bisa. Dia bisa melihat range, ya. Range itu apa? Rentang, rentang ya, rentang, rentang, ya, ataupun persentil, bisa dia. Tapi kalau yang sifatnya itu adalah kategori variabelnya lebih banyak, tidak bisa, ya. Makanya inferensial itu yang sifatnya dia lebih ke menguji hipotesis. Itu inferensial statistik yang digunakan. Kalau kalian menggunakan t-test, ya kan, ada chi-square test, ya kan. Nah, itu inferensial, ya. Jadi kalian misalnya menguji apakah gender itu mempengaruhi achievement dalam belajar anak-anak di JM. Nah, itu kan ada dua variabel, ya kan? Gender, ada perempuan dan laki-laki, dan achievement. Itu nggak bisa tiba-tiba hipotesisnya dijawab dengan deskriptif statistik, tidak bisa. Tapi harus sorry, sorry, apa? Inferential statistik, ya. Jadi nanti itu yang disebut yang bisa menguji hipotesis kalian nanti. Ya, makanya di inferential statistik itu kita bisa melihat misalnya person product moment, ya kan? Ada tuh karena dia melihat hubungan, ya. Ada t-test, ada Kendall, ada Spearman, ya, ada Rowe, ya, Kruskal, ya. Itu semua ada di sana, ya.
Jadi tergantung dengan apa yang kamu lihat di situ. Apakah adalah variabelnya 8 4 ya, atau 4 sama 4 ya, bisa dilihat semua. Ya. Jadi independen variabel itu yang kemarin ya, jangan sampai salah menentukan mana independen variabel dan dependent variabel. Nah, kedua hal ini ya, inferensial dan deskriptif statistik ini ya pada dasarnya itu yang sering kita pakai, kita lihatkan di dalam bab 4 ketika menulis skripsi. Gimana? Ya, bagian finding. Makanya bagian finding di bab 4 itu murni isinya tabel SPSS yang dipindahkan ke bab 4 kalau penelitian kuantitatif. Dipindahkan aja, dipindahkan ke sana karena udah dieksekusi sama SPSS semua, ya. Jadi di situ nanti ada semua. Kalau dia gender, ada gendernya. Kalau pertanyaannya sekian, soal pretest post-testnya sekian, semuanya sudah ada di sana, ya. Nah, untuk itu ya tentu di dalam penelitian kuantitatif ya harus benar-benar dapat melihat data dengan baik. Nah, itu ya. Oke lah kalau kalian cuman populasinya 40 orang, 30 orang. Tapi penelitian kuantitatif yang sebenarnya itu kan ribuan katanya. Ya kan? Tapi karena kita baru belajar S1 ya tidak masalah. Tapi harus jelas melihat datanya itu. Bahkan kita tuh tahu kalau yang isi ini main-main, bercanda tuh tahu dari data kita ke scoring masukin data tadi, inputting the data tadi. Ya. Nah, ini yang perlu dilihat ya bahwa yang menguji hipotesis itu cuman inferensial statistik tadi ya. Statistik data itu nggak bisa dia. Dia cuma melihat data apa adanya, data yang sudah ada saja. Itu descriptive statistical, ya. Nah, tadi yang disampaikan oleh Yosi juga betul ya, yang tadi gambar-gambar diagram, ya ada H0, ada H1, persis ya. Jadi kalian mau menguji mananya, dan alfa 0,025 dan sekian, ya. Jadi kalau dia di angka di atas 0,25, ya bisa saja masuk kategori apa tadi large ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi enaknya penelitian kuantitatif ini dia sudah di SPSS sudah di set semua. Kalau data kalian tuh ada yang aneh, dia langsung ada di situ ada kode bintangnya seperti itu. Ya, misal harusnya standar alfanya itu 0,25, ternyata kita 0,28. Oh, berarti ini termasuk reliability-nya di atas standar, ya kan? Jadi ini enaknya kalau penelitian kuantitatif. Makanya kuantitatif itu ribetnya awalnya saja, buat proposalnya yang ribet. Ribet, tapi setelah eksekusi bab 4 bab 5 enggak ribet ya. Nggak ada, karena semuanya sudah di SPSS kan. Dan dipindahkan ke proposal kalian, ke skripsi kalian nanti. Itu kelebihan penelitian kuantitatif. Ya, jadi nggak apa-apa ribet di awal. Ya, scoring dulu, tahu variabelnya dulu, tahu formula yang mau dipakai apa saja. Ya, nggak apa-apa ribet di awal. Pas bagian interpretasi gampang deh. Oh, ini low, ini high, ini low, ini high. Ya, bahkan tabelnya sudah dibuat sama SPSS. Kalau nggak mau tabel yang kayak pie chart, kita ubah misalnya dengan graph chart misalnya. Atau bar chart, ya tergantung ya. Karena itu masuk ke data presentation ya. Nah, ini kan jelas ya. Kalau di penelitian kuantitatif, ya kita bisa lihat apakah nilainya tuh normal, apakah normal distribution atau non normal distribution. Ada semua di SPSS. Muncul semua dia. Ya, tinggal kalian bagaimana input ke dalam datanya saja. Ya. Nah, untuk penelitian-penelitian kuantitatif ini, ya nggak apa-apa, ya kita gunakan sedikit energi kita di awal. Tapi percayalah nanti enggak sulit lagi. Karena bagian interpretasi, dia interpretasinya tidak semendalam penelitian kualitatif. Karena dia cuma menjelaskan apa yang sudah dia dapatkan dari SPSS saja. Ya. Nah, itu kelebihannya ya, sangat enak dari kuantitatif. Ya. Nggak tahu ya, saya juga secara pribadi belum mau coba kalau saya. Belum mau coba ya menyebarkan kuesioner sekali banyak. Makanya saya belajar untuk mencintai angka-angka sekarang. Ya. Karena nggak bisa lari juga kan. Suatu saat siapa tahu penelitian disertasi saya membutuhkan angka seperti itu. Nggak bisa penelitiannya murni kualitatif saja. Ya, in case ya.
We don't know ya. Jadi ini adalah kelebihan dari kuantitatif. Setelah data setnya selesai, sudah dilaporin ya di dalam bab 4. Dalam bab 4 enak juga ya. Apa dalam bentuk mau tadi mau pakai tabel ya kan? Sudah ada tabelnya. SPSS yang ngerjain ya. Mau figure dan chart sudah ada juga. SPS juga ada semua di situ. Paling kalian tambahkan deskriptif sedikit lah ya di bagian interpretasi nanti. Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Ya. Jadi data presentationnya lebih enak ya. Ini bagian data presentation, jadi bisa gunakan tables yang paling umum, figures, di situlah ada diagram, chart, ya, atau di scatter plot, ya, atau line graph, ya, banyak ya, jenis-jenis infografik lainnya, ya, boleh. Ataupun kalian menggunakan yang lebih enak pie chart misalnya, ya, boleh saja, atau bar chart juga boleh, ya. Nah, kemudian yang penting setelah selesai presentasi, ya, buat dalam gambar-gambar, dalam tabel-tabel, gimana dengan interpretasinya. Baru masuk ke bab 4, bagian interpretation. Kan bab 4 itu kan finding and interpretation. Nah, kalau untuk penelitian kuantitatif, enak juga dia. Apa enaknya? Fokus kepada major result. Fokus ke situ saja. Jadi interpretasinya fokus kepada isu utama. Kalau isu utama kalian adalah gender, ya, pengaruh gender terhadap learning achievement, ya fokusnya kepada variabel independen kalian. Majornya apa resultnya? Oh, ternyata ditemukan bahwa 0,0 sekian dengan legislasi sekian menunjukkan bahwa ada implikasi pada, nah, bisa. Cuma kayak gitu saja penekanannya. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh A, B, C, dan D yang menunjukkan bahwa bla 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 bla. Hal ini juga sama dikemukakan oleh ahli A dalam kurung bla 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 bla. Udah gitu aja deh. Ya. Jadi interpretasinya itu tetap kita sampaikan hasil temuan kita apa, isunya, variabel utamanya apa, hasil temuan tadi dari statistical data, ya kemudian sandinginlah dengan penelitian orang yang sejenis. Ini orang di Jepang sana atau di Indonesia, ya. Jadi summarize the major result. Mana yang jadi utamanya, ya. Dan jangan lupa juga, ya, ketika kita sudah membuat summarize, ya, kemudian kita harus explain why the result occur. Kenapa bisa hasilnya demikian? Dijelasin, ya. Oh, ini karena misalnya penelitian ini cuman berfokus kepada X dan Y saja. Namun menyampingkan variabel Y atau Z di dalamnya. Misal sebutkan, ya. Jadi supaya orang yang membaca itu tahu ada juga limitasinya. Oh, ini penelitian ini cuma berlaku dengan jumlah populasi sampel yang sedikit di bawah 100 misalnya. Jadi signifikansinya sedikit lebih kecil, ya. Jadi pada dasarnya untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti 10.000 gitu, ya. Jadi ini utama dari eh, penelitian kuantitatif, ya. Nah, jadi